Buat kalian-kalian yang mikir mau ke Australia, pernah nggak kalian berpikir seperti ini? Kado udah gimana ya, semangatnya mau ke Australia ya. Setelah itu kalian cari research ya, banyak informasi mengenai hidup di Australia, kerja di Australia, gaji di Australia. Kalian sudah teriming-iming dan akhirnya kalian menemukan fakta bahwa hidup di Australia itu sangat mahal. Biarpun gajinya besar, tapi biaya hidup mahal. Nah, di video kali ini, sebelumnya, halo semuanya, kembali lagi sama Ari di sini. Dan di video ini kita akan membahas cara hidup hemat di Australia. Biarpun gaji kalian besar, kalau kita tidak bisa hemat, dimanapun kau berada, berapapun gajimu, itu akan tetap sia-sia. Jadi ini akan aku berikan tips. Ini adalah general tips juga dari pengalamanku sendiri. Caranya hidup hemat, hidup frugal di Australia, biar tabungan kalian itu lebih besar. Jadi tidak sia-sia datang ke Australia. Emang gaji emang besar, biaya hidup besar. Kalau itu kalian pemasukan dan pengeluaran disamakan nominalnya, kalian tidak akan punya apa-apa. Oke, dijamin. So, aku sudah tinggal di Australia selama 18 tahun dan aku punya rumah sendiri di sini. Bukannya mau sombong, tapi aku mau bilang kalau kita irit, kita akan bisa mencapai segalanya di sini. Menurut aku lebih gampang mencapai apa yang kita inginkan di negara ini dibandingkan di negara kita. Oke, kita langsung aja, oke? Cara frugal yang pertama adalah housing, ya, atau kos-kosan, rumah tinggal. Jadi pastilah kalian tuh kesini nggak bakalan bisa langsung beli rumah kecuali emang kalian udah kaya raya. Lagian kalau kalian kaya raya nggak mungkin kalian akan mendengarkan video ini, nggak mungkin kalian akan mencari di YouTube cara hidup hemat di Australia. But anyway, this is buat orang-orang yang belum bisa beli rumah sendiri ya. Untuk orang-orang yang single itu artinya individual, sendiri ya, sendiri tanpa keluarga, tanpa istri, suami atau anak. Alangkah baiknya ngekos itu ya, cari kos-kosan yang sharing. Ada yang satu rumah itu biasanya di share, berapa kamar satu rumah, ada 4 misalnya ya, mereka itu dikosin per kamar. Ada juga yang satu kamar itu sharing lagi. Ya itulah salah satu cara menghemat, yaitu sharing accommodation. Tapi kalau buat orang-orang ya couple pasangan itu mending sharing house ya. Jadi kita tuh sewa satu kamar tapi share satu rumah. Itu juga biasa di sini. Terus yang emang orang-orang yang membawa suami istri, membawa pasangan, terus punya anak juga, daripada kita tuh sewa rumah, mending cari unit itu yang lebih murah. Oke? Karena pengeluaran termahal di Australia adalah accommodation, perumahan, kos-kosan begitu. Jadi ini tuh sangat penting kita tuh mencari akomodasi yang sesuai dengan isi kantong. Setiap rumah tuh selalu ada fasilitas dapurnya yang lengkap lah ya, ada kompor, ada oven kayak begitu, ada microwave dan juga mesin cuci biasanya tuh ada lah ya. Jadi segalanya tuh udah komplit di setiap rumah. Ya nggak usah khawatir tuh. Jadi nggak apa-apa, cari aja yang murah ya, share accommodation. Oke, tips selanjutnya. Tips yang kedua adalah grocery. Grocery itu belanja ya. Kalau di sini ya di Australia ya, biarpun kalian tuh sendiri ataupun keluarga, shoppinglah setiap minggu. Jangan shopping setiap hari. Dan juga shoppingnya itu usahakan selalu di supermarket. Jangan shopping di pom bensin. Pom bensin itu tempat buat orang-orang yang belum pernah ke Australia pasti mikir, ngapain kita shopping di pom bensin? Jangan salah ya. Aku punya saudara di sini, dia tuh sering sekali belanja di pom bensin. Aku sudah bilang jangan belanja di sana. Begini soalnya teman-teman. Pom bensin di sini itu seperti Circle K, seperti Indomart. Jadi itu tuh seperti convenience store yang cepat singkat kilat kayak begitulah ya. Tapi ya begitu, harganya di pom bensin itu juga sangat mahal. Harga yang di sana tuh sangat mahal, terkadang 2 kali lipat dibandingkan di supermarket. Kedengaran seperti lelucon, tapi ini serius. Buat teman-teman yang belum pernah ke sini, ini tuh serius. Oke, buat teman-teman yang udah di sini ya pasti tahulah maksudnya. Terus, belilah sesuatu itu pas diskon. Misalnya kita ini suka beras kan ya. Kalau kalian lihat beras itu lagi diskon, beras yang kalian suka itu lagi diskon, beli banyakin, beli lebih dari satu bag lah itu misalnya ya. Biarpun itu tuh bertahan sebulan tuh nggak apa-apa. Kita mending punya stok
yang kita beli dari hasil diskon daripada kita nggak punya sama sekali terus terpaksa belinya pas nggak diskon. Terkadang harganya sangat mahal. Ngomong ini soal beras ya, beras itu mahal terkadang. Usahakan kalian itu beli apa yang kalian catat ya. Maksud gue itu buatlah shopping list. Selalu plan mau makan apa minggu ini. Planning ahead. Aku pribadi selalu planning ahead. Jadi kita bisa beli secukupnya aja. Dicatatlah apa yang kita perlukan selama seminggu. Jadi kita tahu budget kita tuh berapa. Selalu pakai budget dalam shopping. Tuh, apalagi kalau tinggal sendiri ya. Sebenarnya gampang sekali untuk budgeting. Supermarket yang sering aku kunjungi karena dia lebih murah. Oke. Nomor 1 ada Aldi. Karena Aldi itu komplit. Dia tuh ada segalanya. Dan harganya tuh lebih murah. Terus yang kedua yang aku rekomendasi ya Woolworths. Oke, nggak tahu Woolworths itu agak mahalan, lebih sedikit mahalan ya. Tapi kadang-kadang barang tidak ada di Aldi, kita belinya di Woolworths. Jadi itu supermarket yang aku selalu kunjungi. Terus kalau misalnya teman-teman cari seperti cabai itu mahal di supermarket ya. Jadi kita mesti beli cabainya tuh di Asian Store. Belilah cabai yang beku. Jangan beli yang fresh. Yang fresh terkadang sangat mahal ya. Itu mahal sekali. Oke, masih di shopping ya. Shopping makanan di sini itu seperti shopping baju. Jadi kalian itu jangan terlalu mencari branded yang besar ya. Kalau shopping, especially ini tuh di Woolies ataupun di Coles, carilah branding si Woolies atau si Coles ya, karena home brandingnya mereka itu lebih murah dibandingkan branding yang ternama, padahal kualitasnya sama, rasanya pun sama. Aku pun dari dulu ya, misalnya beli cans kayak begitu ya, kadang-kadang aku beli jagung cans kayak itu ya, kidney beans kayak begitu. Kita tuh cari branding yang termurah, karena di dalamnya tuh sama aja, gak beda sama sekali. Jadi carilah branding yang termurah, jadi harganya tuh jauh lebih murah. Oke, tips yang ketiga adalah transportasi. Oke, again, kalau kita single atau couple nggak ada anak itu ya, itu tuh lebih gampang di sini ya. Kalau ada anak tuh agak ribetan dikit. Jadi kita fokusnya ke single aja ya, nggak ada anak ya, karena itu kayaknya bisa membuat separate video deh. Oke, jadi dalam transportasi kita baru sampai di sini, pastilah uang kita tuh kepepet gitu dah. Nggak mungkin lah, karena transportasi di sini tuh gini ya, beli kendaraan itu murah, tapi ongkos memelihara kendaraan tersebut mahal. Misalnya bayar registrasinya itu setiap 6 bulan atau setiap tahun tuh mahal ya. Terus beli bensin juga mahal, ke bengkel juga mahal. Jadi mending pakai public transportasi. Sekarang itu ada sistem di kereta ya, di mana tuh bayar kereta cuma 80 sen kemanapun. 80 sen ada sistemnya di sini. Apalagi kalau kalian tuh tinggal di kota-kota ya, pakai kereta itu gampang banget. Terus kalau yang sub kota agak kecilan begitu, pakai bus juga terjangkau karena keseringan kita tuh ada kartu subsidinya ya, apalagi untuk mahasiswa begitu. Kalau emang tidak ada public transport dan jangkauannya untuk pergi itu masih bisa dijangkau dengan jalan kaki atau sepeda listrik, mending pakai itu ya. Kalau jangan beli kendaraan mobil kayak begitu dulu ya. Apalagi kalau single itu sebenarnya ya lebih efisien kalau kita itu pakai, sekarang itu lagi populer sepeda listrik atau skuter listrik itu ya. Tapi sepeda listrik bisa dibawa di mana-mana. Karena some part state nggak boleh ada e-scooter ya, skuter listrik itu. Jadi sepeda listrik itu akan lebih murah daripada kita tuh memelihara mobil. Solusi yang lagi satunya juga itu ada carpooling ya. Di sini tuh normal lah orang itu bercarpooling. Carpooling itu artinya begini. Kita tuh ikut di mobil orang dan kita tuh bayar berapa orang itu minta gitu. Palingan berapa, aku nggak tahu ya, karena tergantung jarak kemana begitu ya. Tapi ini tuh emang budaya di sini tuh emang ada begitu. Biarpun sama bule, nggak cuma sesama orang Indonesia ya, sesama bule juga mereka tuh pasti akan mengerti yang artinya carpooling. Kalau emang nggak terjangkau dengan sepeda ataupun jalan kaki ataupun bis atau kereta. Oke, tips keempat adalah utility. Oke, utility itu biasanya adalah listrik. Aku pikir kalian nggak bakalan, kalau kalian share itu biasanya segalanya itu di share ya. Listrik sama internet biasanya itu
dibayar. Kalau share house terlebih sering kita tuh nggak ada pilihan ya providernya. Pulsa di sini tuh banyak teman-teman. Di sini tuh pulsa providernya banyak dan kita juga mesti pintar-pintar milih. Kalau kalian bakalan sering menelpon ke Indonesia, ada juga provider yang memberikan ya deal di mana kita tuh nelpon ke negara mana gitu ya, lebih murah atau enggak gratis. Top provider di Australia adalah Telstra, tapi itu juga dia tuh yang termahal. Jadi jangan takut mencari-cari provider di internet. Jangan cuma cari provider di toko. Carilah di internet, lihat-lihat, perbandingkan yang mana yang kalian bisa beli, yang dealnya tuh lebih murah. Kebanyakan di sini tuh ya, provider di sini tuh semua nelpon sama SMS di Australia tuh gratis. Yang kita bakalan lihat itu hanyalah datanya ya, kuota untuk internet. Kadang di rumah kalau kita tuh nggak ada internet, nggak ada wifi kayak begitu, kita mesti make sure kita tuh punya data yang kuota yang tinggi ya. Jadi shop around. Kalau kalian emang bayar listrik sendiri ya, cari-cari provider yang rate-nya tuh agak murah atau enggak kasih diskon begitulah, kasih spesial begitulah. Biarpun 6 bulan diskon itu masih worth it loh. Terus setelah 6 bulan mungkin kalian rubah lagi. Itu tuh enggak apa-apa. Kita tuh tidak perlu loyal sama mereka ini, perusahaan-perusahaan utility ini. Selanjutnya, tips nomor 5 adalah entertainment. Ya, entertainment ini akan termasuk juga makan keluar ya. Kalau bisa, jangan sering-sering makan di luar. Kalau kalian perlu makan siang, selalu buat bekal makan siang. Biarpun juga kalian misalnya jalan-jalan kemana gitu ya, weekend kita jalan-jalan kemana. Usahakan kalian tuh buat lunch dari rumah, bawa dari rumah. Ya, beli misalnya snack begitu di supermarket, terus packing segalanya seperti kita tuh mau piknik. Biarpun kita nggak mau piknik, selalu packing makanan kalau kita tuh jalan-jalan. Dan kurangi membeli makanan di luar. Biarpun kalian single sendiri, kalau sering-sering makan di luar itu terhitung. Ya, karena makan di luar tuh mahal. Ya, mungkin kalian tuh ingin makan makanan Indonesia ya. Jadi kalian tuh ke restoran Indonesia apalah gitu ya. Kalau bisa ya, buat apapun yang kalian inginkan tuh luangkan waktu buat kalian itu membuat makanan yang kalian sukai. Karena di Australia segalanya tuh mahal sekali. Ini caranya kita tuh hidup frugal ya. Jadi segalanya itu aku ngomongin soal makanan ya. Buat sendiri dan kalau jalan-jalan bawa makan sendiri ya. Kebanyakan tempat rekreasi di Australia itu gratis ya, nggak usah bayar uang masuk lah, harus punya ini punya itu, enggak ya. Jadi kita tuh bisa enjoy, kita tuh cuma ya bakar minyak aja tuh kalau pas jalan-jalan kan, cuma bayar bensin sama teman apa gimana lah ya. Terus nggak usah kita tuh subscribe Netflix kayak begitu ya. Jadi begitu ya untuk entertainment. Sebenarnya tuh gimana ya, kalau kalian suka baca, datang aja ke perpustakaan juga gimana ya, gratis di sini. Tips keenam adalah kesehatan dan fitness. Kita kalau mau sehat dan fit itu tidak perlu sebenarnya ke gym. Berusahalah olahraga di luar, mempergunakan fasilitas gratis yang tersedia di taman ya. Kebanyakan taman-taman di Australia itu mereka selalu menyediakan fasilitas untuk exercise. Terutama kalau teman-teman emang kamarnya itu terlalu kecil untuk melakukan aktivitas exercise, ya udah lari aja keluar, lari atau do pull up di taman begitu. Exercise lah secara gratis ya, karena tidak perlu kita ke gym teman-teman. Oke, aku selalu lost track tips nomor berapa. Anyway, tips selanjutnya adalah manage keuangan. Keuangan ya harus di-manage. Kita seperti aku bilang sebelumnya, kita harus selalu mengkalkulasi berapa pengeluaran kita, berapa budget kita untuk shopping lah, atau untuk bersenang-senang lah, begitu ya, atau untuk transportasi. Jadi selalu punya budget, clear budgeting ya. Jadi itu kita tahu bayangannya tuh, gaji kita tuh seminggu segini, terus kita tuh pengeluaran seminggu segini. Jadi kita bisa berpikir gimana caranya supaya kita tuh bisa menabung segini, seperti itu. Jadi kita tuh bisa juggling, lihat-lihat apa yang bisa kita reduce or replace. Kita tuh harus manage keuangan kita. Kalau kita tidak manage keuangan kita tidak akan tahu
kemana uang kita lari. Ya, seperti yang aku bilang, Australia itu adalah negara yang mahal. Kalian lupa sedikit aja uang habis. Alright, let's move on to tips selanjutnya. Jangan pakai credit card, ya. Apalagi kalau baru di sini. Jangan pernah membuka credit card. Selalu pakai kartu debit, jangan pakai kartu kredit. Oke, okay? Karena di sini juga ya, nggak perlu credit card juga bisa ini ya, ada sistem kayak lay-by, apa itu ya? Pokoknya kita tuh dapat barangnya sekarang tapi bayarnya nanti atau nyicil kayak begitu ya. Kalau bisa itu jangan ya, jangan lakukan habit tersebut karena kalau kita udah merasakan kenikmatan berbelanja ya, kita tuh akan lupa diri. Jadi mending jangan pakai yang namanya credit card atau yang ambil sekarang bayar nanti, jangan, mending ya. Kalau bisa segalanya tuh kita bayar dengan uang kita, cash, kayak seperti itu ya. Jadi kita bisa, seperti aku bilang, lagi kembali ke budgeting. Jadi kita bisa track semua pengeluaran yang benar-benar kita butuhkan. Tips selanjutnya adalah socializing ya, socialize yang smart ya, karena socializing itu kayak kita tuh ngumpul-ngumpul ya, makan keluar kayak begitu ya. Kalau bisa, kalau kita socializing itu diubah sedikit ya, jangan socializing ke cafe kayak begitu, ke restoran, jangan begitu ya. Mending kita socializing itu kita tuh bawa makanan dari rumah, terus kita ketemu di park atau di rumah teman kayak begitu ya. Itu lebih murah ya daripada kita yuk ketemuan di restoran Indonesia. Apalagi kalau kita melakukan hal tersebut tuh sering-sering. Mending kita sosialisasinya itu di mana gitu, refreshing di park apa kemana kayak begitu ya. Kita bawa masing-masing bawa bekal sendiri. Itu lebih fun dan juga lebih irit ya. Jangan pernah malu mengakui kalau kita tuh mau irit ya. Jangan pernah malu dengan mengatakan, oh aku nggak bisa ke kafe, nggak bisa aku hangout ke kafe. Gimana kalau kita ke park aja, kita bawa makan sendiri. Lagi nabung, jangan pernah malu mengakui kita tuh lagi nabung. Tips selanjutnya, belanjalah di second hand shop. Ya, sesuatu itu terkadang kita tuh nggak perlu yang baru, apalagi dalam masa-masa kita tuh mengumpulkan duit. Dulu pun aku sering banget perlu apa itu, kadang piring, panci aku beli di op shop. Kenapa? Aku bisa beli $5 begitu ya. Harga full price tuh kadang $10-15, aku beli $5, $3 di op shop atau second hand. Jadi ya kenapa tidak? Terkadang juga aku nemu baju-baju olahraga yang masih bagus aku temukan di op shop, branded. Kalau kita beli baru itu harganya sampai 700-an begitu ya, di atas 500. Tapi aku beli di op shop dengan harga berapa? 50.000, 100.000. Ya kenapa tidak ya? Jadi begitu teman-teman. Nggak usah kita tuh gengsi-gengsian lah di sini di Australia ya. Semakin kita tuh mengerti bahwa menghemat itu nikmat. Gimana ya bilangnya, semakin lama aku di sini ya, semakin lama aku di Australia, semakin aku tuh bukannya pelit ke diri sendiri, enggak, aku manjakan diriku, aku membeli sesuatu yang aku inginkan ya, aku tuh jarang, kita jadinya begini teman-teman. Jadi kalau kita tuh mau memanjakan diri itu tuh kita bisa, tapi agar membuat itu tuh kita hargai ya. Kalau kita memanjakan diri itu sesuatu yang sangat berharga kan ya. Kalau kita lakukan itu setiap hari, itu bukan memanjakan diri namanya ya. Itu bukan memanjakan diri, itu namanya tidak melihat masa depan dan kita melupakan masa depan. So, jadi itu aja ya tips-tipsku caranya hidup hemat di Australia, di mana negara yang sangat mahal di dunia. Semoga ini tuh bisa membantu sedikit tidaknya. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tulis di komen. And jangan lupa di like juga. So, see you all di videoku selanjutnya. Dadah!